Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak, jangan lupa menjaga dan merawat tubuh kalian, karena itu merupakan suatu bentuk rasa syukur kalian terhadap Tuhan. Kalian harus bisa menjaga dan merawat tubuh kalian ya anak-anak. Di masa pandemi kali ini kita harus benar-benar menjaganya karena agar terhindar dari berbagai penyakit. Anak-anak, sebelumnya kalian pernah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, hari ini kita pun masih sama akan belajar mengenai tema 1 subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah, anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Semoga Allah mendengarkan doa kita ya anak-anak. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan menempel kepada diri kita. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu mengetahui macam-macam tumbuhan khas Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengetahui macam-macam tumbuhan khas negara lain. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia. Menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia atau bunga nasional Indonesia. Ada yang sudah tahu bunga nasional itu apa? Bunga nasional Indonesia merupakan bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan tumbuhan. Untuk melestarikan alam, kita dapat menjaga dan merawatnya. Bunga nasional Indonesia merupakan bunga asli Indonesia yang melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ini berarti melambangkan karakteristik atau kepribadian suatu bangsa ya anak-anak. Tidak hanya Indonesia saja yang memiliki bunga nasional. Negara-negara lain pun juga memiliki anak-anak. Nah, ada 3 jenis bunga nasional Indonesia. Yang pertama, kalian bisa lihat ada gambar bunga melati putih. Ayo, di sini siapa yang memiliki bunga melati putih? Tentunya kalian pernah lihat ya tentang bunga melati putih. Bunga melati putih atau Jasminum cembec yang sering disebut dengan puspa bangsa merupakan salah satu spesies melati yang berasal dari Asia Selatan. Bunga melati berukuran kecil, umumnya berwarna putih. Petala atau mahkota bunga selapis atau bertumpuk. Daun berbentuk membulat. Melati putih memiliki bentuk mahkota yang sederhana. Melati putih memiliki bunga yang putih suci dan dengan aroma yang lembut dan menenangkan. Nah, berarti melati putih ini melambangkan kesucian atau Nah, yang kedua ada bunga anggrek padma. Bunga anggrek padma raksasa atau yang sering kita dengar dengan Rafflesia arnoldi, dikenal dengan sebutan puspa langka. Kenapa Bu dengan disebutan puspa langka? Mari kita simak. Bunga Rafflesia arnoldi atau bunga raksasa atau yang sering kita dengar dengan bunga bangkai. Nah, ini merupakan bunga endemik dari Provinsi Bengkulu. Endemik artinya khas, hanya ada di daerah tersebut, tidak dapat ditemukan di daerah lain. Nah, berarti bunga ini hanya terdapat di mana anak-anak? Di Provinsi Bengkulu. Berarti tidak dapat ditemukan di daerah lainnya.
Lalu, yang ketiga ada bunga anggrek bulan yang sering kita sebut dengan puspa pesona. Nah, seperti ini anak-anak gambarnya. Bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis merupakan salah satu jenis anggrek yang memiliki ciri khas kelopak bunga yang lebat dan berwarna putih atau berwarna ungu seperti itu ya anak-anak, serta ditetapkan sebagai puspa pesona. Anggrek bulan hidup secara epifit, yaitu menempel pada batang atau cabang pohon inang. Anggrek bulan ini sangat indah, sehingga tidak heran jika ditetapkan sebagai bunga pesona Indonesia. Nah, seperti itu anak-anak. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang mewakili karakteristik dari negara tersebut. Nah, negara-negara yang memiliki bunga nasional, ini hanya beberapa ya. Ada bunga tulip. Bunga tulip merupakan bunga nasional dari Belanda. Lalu ada bunga mawar. Bunga mawar merupakan bunga nasional dari negara Inggris. Lalu yang ketiga ada bunga raya atau yang sering kita dengar dengan bunga sepatu, merupakan bunga nasional Malaysia. Wah, ternyata bunga-bunga tersebut merupakan bunga nasional luar negeri anak-anak. Apakah kalian memiliki bunga tulip di rumah? Lalu dengan bunga mawar, kalian memiliki bunga mawar tidak? Lalu yang terakhir ada bunga tulip atau bunga sepatu. Apakah kalian pernah melihat bunga tulip atau bunga sepatu tersebut? Tentunya sering ya anak-anak. Nah, mungkin penjelasan dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.